Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Oke, pagi hari ini kita awali dengan berdoa dulu kepada Mas Ali. Waktu kami persilahkan. Hai teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran matematika ini, kita berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu supaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Ngerti nggih? Oke, mohon semuanya berdiri. Bisa duduk kembali. Bapak mempunyai motivasi untuk pembelajaran, yaitu adalah gunakan waktu sebaik mungkin karena waktu tidak dapat diulang sedetik pun, serta semua itu harus didasari dengan usaha dan doa. Secara garis besarnya adalah memahami tentang pembelajaran WLAN. Oke. Terus pertanyaan ini adalah mereview untuk pertanyaan materi-materi yang sudah pernah saya sampaikan, itu kira-kira bisa diterima tidak? Oke, yang pertama adalah pertanyaannya adalah macam-macam perangkat jaringan. Siapa yang bisa menyebutkan perangkat jaringan? Yang pertama perangkat jaringan dengan kabel. Yang kedua kabel atau wireless. Okay. Yang ketiga melalui sinyal. Oke. Udah ya? Oke, ada lagi? Macam-macam perangkatnya ya. Oke. Sudah? Yang kedua, topologi jaringan ada berapa? Ada 5. Sebutkan, Mas. Maestri, bus, star, dan tri. Ada 5 ya? Oke. Ada 5. Dalam pencapaian pembelajaran, Bapak punya standarnya, punya aturannya. Di sini adalah capaian pembelajarannya itu adalah mampu memahami apa? Desain jaringan nirkabel yang khususnya adalah WLAN. Dari tujuan pembelajaran ini adalah apa? Semua siswaku itu dapat membuat desain jaringan nirkabel khususnya WLAN dengan benar dan tepat, di mana nanti setiap perangkat jaringan itu adalah mempunyai kapasitasnya sendiri-sendiri, di mana kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan usernya. Oke.
Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL, di mana pembelajaran atau model ini adalah berpusat pada siswaku semuanya di dalam menyelesaikan masalah yang menantang dan sebagainya, sehingga apa? Mendorong semua untuk apa? Terampil dan berpikir kritis di dalam menyelesaikan suatu masalah. Dari penilaian, karena di SMK Negeri Sedayu itu adalah menjadi apa? Sekolah rujukan atau jadi yang sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, di mana di sini harus apa? Dari kurikulum 2013 lanjut ke kurikulum merdeka. Tentu saja meskipun poin-poinnya hampir sama, tetapi di situ semua tentu saja lebih baru atau lebih fokus pada perkembangan peserta didik untuk khususnya dalam kompetensi. Siswa bisa meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya nanti secara berkelompok bisa berdiskusi. Bagi menjadi dua. Yang pertama adalah apa? Jaringan nirkabel WLAN menggunakan akses point, di mana di sini ada akses pointnya di tengah, di mana sumber internet, terus masuk di router, terus ke PC. Begitu pula akses point di sini adalah apa? Di sini adalah sinyalnya dikirimkan ke apa ini? Handphone atau apa namanya? Smartphone ya. Oke. Ini yang menggunakan akses point. Yang kedua adalah jaringan nirkabel menggunakan mikrotik. Mikrotik di sini menggunakan serinya adalah RB941, di mana di sini ada mikrotiknya dari sumber internet masuk di mikrotiknya. Dari mikrotik ini memang disetting untuk memancarkan sinyal. Yang selanjutnya, di dalam mendesain tentu saja kita harus banyak pertimbangan. Ibarat kata mendesain itu adalah mapping jaringan. Yang di dalam mapping jaringan atau mendesain tadi yang perlu diperhitungkan. Yang pertama adalah kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna di sini tentu saja setiap internet itu penggunanya adalah apa? Berbeda-beda, setiap lokasi berbeda. Kita harus bisa menyesuaikan. Selanjutnya, lokasi jaringan tentu saja antara lokasi A dan B itu tentu saja beda untuk jaringannya. Oh, di sana yang di A itu jaringannya cepat, yang di B jaringannya lambat, dan sebaliknya. Oke. Yang ketiga adalah perangkat yang digunakan. Setiap perangkat tentu saja mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Tidak semua perangkat itu sama. Dalam mendesain atau mapping jaringan, tentu saja yang pokok adalah apa? Keamanan jaringan. Di mana keamanan jaringan itu adalah berperan penting. Karena apa? Biasanya kalau sudah jaringan, di jaringan itu ada datanya. Kalau ada data, nanti otomatis apa? Yang bisa mengakses adalah hanya orang-orang tertentu. Ngerti nggih? Berarti harus diberi keamanan jaringan. Oke. Yang selanjutnya, di sini di dalam desain jaringan nirkabel topologi ya. Ini topologi nirkabel. Ini adalah yang pertama adalah IEE 802.11. Terus tampilannya seperti ini atau disingkat dengan IBBS. Yang selanjutnya
topologi jaringan nirkabel yang indoor, atau indoor itu di dalam atau di luar? Di dalam. Oke, di dalam. Jaringannya seperti ini. Pakai apa? Access point. Oke, disebut dengan Basic Service Set atau BSSI atau BSS ya. Oke. Yang selanjutnya di sini yang ketiga adalah ESS. Di sini adalah Extend Service Set, di mana di sini setiap AP ini bisa digunakan di user, terus dari access point 1 ke access point 2, dan berikutnya bisa digunakan user 2, 3, 4 dan seterusnya. Ingatan nggih? Oke, yang selanjutnya dari yang disebutkan Mas tadi ada 5 topologi. Oke. Tadi 5 topologi apa saja, Mas? Ring, star, mesh, push, Tree. Oke. Dari kelima topologi yang disebutkan Masnya tadi, kalau untuk jaringan nirkabel atau WLAN ini adalah lebih cenderung atau sering digunakan tetapi topologi yang sering digunakan ada 3. Yang pertama adalah topologi bintang. Oke, yang kedua adalah topologi bus. Yang selanjutnya adalah topologi mesh. Nah, di mana di situ adalah biasanya kalau mapping jaringan itu adalah yang sering digunakan untuk mendesain jaringan nirkabel, itu adalah 3 topologi itu. Dibagi jadi 2. Yang pertama adalah point to point, yang kedua adalah point to multi point. Oke. Di mana di point to point itu adalah dari 1 ke 1. Oke. Tampilannya seperti ini. Misalnya dari 1 ke 1, itu hanya 1. Point to multi point itu adalah dari perangkatnya itu 1, yang menerima adalah lebih dari 1. Ngeten nggih? Nanti belum dipahami bisa lihat video ini. Kemudian ada model wireless. Nah, dia masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Sehingga tadi kalau kita mau membangun jaringan yang sedikit agak luas, jangkauannya agak luas, maka kita membutuhkan dua-duanya ini. Oh, kita mau membangun yang jaraknya sedikit di bawah 100 meter misalnya, ya kita cukup menggunakan wire. Kita mau memperpanjang supaya jaringan internet ini bisa nyambung ke bagian belakang bangunan yang jaraknya di atas 200 meter. Karena ini tadi sudah dipaparkan, dari materi yang sudah dipaparkan tadi saya dan sama tutorial yang di video tadi, saya mohon nanti ini tolong dibagi kelompoknya. Nanti saya beri lembar LKPD. Tenang, pindah dulu ke sana. Enggak. Anda siswaku semuanya di pertengahan seperti ini adalah supaya apa? Karena di sekolah sini sudah mempunyai sistem atau siakat yang intinya Anda semua siswaku sudah fingerprint atau belum? Sudah semuanya? Karena apa? Rekap absensi semuanya di situ. Oke. Sampai tahap yang terakhir. Tak bagi. Oke. Presentasi dan didiskusikan bersama. Oke, monggo didiskusikannya bersama. Dimulai, monggo.
nanti di dalam Anda mendiskusikan semuanya, di belakang itu kan ada kan prakteknya, tolong bisa dipraktekkan, bisa sesuai dengan alurnya. Monggo bisa dicermati bersama-sama. Terus siswaku semua itu yang dibuat nanti tolong bisa di share ke drive ke saya, nanti linknya sudah saya siapkan. Dari yang di depan tutorialnya, oke. Nanti tak putarkan sesuatu. Mohon bisa ditirukan bersama-sama untuk merefresh semuanya. Oke, monggo bisa berdiri semuanya. Ayo ikuti semuanya. Ayo ikuti. Sana, ayo sebelah sana. Masih, ayo. Hasil dari tadi ya, yang kelompok tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan desain jaringan wireless kami. Di sini kami menggunakan perangkat akses mikrotik, lalu ada terhubung dengan PC, smartphone, dan laptop. Teknologi yang kami gunakan adalah BSS (Basic Services), di mana ketika sebuah perangkat wireless ingin terhubung ke perangkat wireless yang lain harus terhubung terlebih dahulu melalui mikrotik. Metode distribusi menggunakan point to multi point, di mana koneksi terpusat ke router mikrotik lalu terhubung langsung ke beberapa klien. Alokasi IP secara sesuai dengan materi yang disampaikan secara DHCP, otomatis melalui router mikrotik. Oke Pak, mungkin itu saja. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah presentasikan dan menarik kesimpulan. Oke, beri applause semuanya. Oke, sudah? Monggo. Kemudian dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi kelompok satu lagi ya. Oke, dipaparkan monggo. Dibuka dulu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mau presentasikan materi dan hasil yang sudah kami buat. Oke, ya. Di situ ada apa saja, Mas? Benar? Laptopnya berapa? Laptop 2 terus? Oke. Ya. Smartphone. Oke. IP yang jenengan gunakan berapa? Oke, ya udah. Oke. Di situ routernya ada berapa? 1 ya? Satu atau 2? 1. Oke, 1 ya. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Apa yang Anda lakukan pada desain jaringan nirkabel? Apa Mas yang Anda lakukan? Mas Ali mungkin? Apa kira-kira yang dilakukan? Ya. Semua perangkat
Secara wireless ya. Oke. Terus yang kedua, apa sudah ada yang pernah melihat implementasi atau penerapan desain jaringan nirkabel atau WLAN-nya? Sudah. Di mana kira-kira penerapannya, implementasinya di mana? Diterapkan di mana? Di kelas. Oke, di kelas digunakan dalam apa? Proses pembelajaran atau main game atau gimana? Oh, oke, proses pembelajaran ya. Oke. Saya merefleksi dulu. Apakah semua yang dipelajari tadi bisa dipahami atau hanya sebatas lewat terus keluar gitu? Kira-kira gimana? Masnya, yuk monggo. Kira-kira gimana Mas? Pelajaran kira-kira yang dipelajari dari yang materi yang disampaikan tadi kira-kira apa? Lewat dan keluar atau mampir dulu baru nanti kan? Nanti, bisa dipahami nggih? Oke, bisa dipahami. Selanjutnya yang nomor 2. Hal baru apa yang kalian peroleh setelah proses pembelajaran ini? Hal baru apa? Kira hal-hal yang apa yang baru yang bisa jenengan pahami, yang baru dimengerti gitu. Kira-kira hal yang apa? Dari materi-materi yang setelah saya sampaikan tadi, hal yang baru apa? Oke. Apa Mas? Ya, monggo. Mas, ya monggo. Hal yang baru? Cara mengkonfigurasi jaringan wireless. Ya, oke. Berarti jaringan wireless itu harus dikonfigurasi nggih? Harus disetting ya. Oke, tidak terus dipasang bisa dipakai ya. Jadi ada konfigurasinya atau bisa disetting ya. Oke. Dari pemaparan dari awal sampai akhir yang saya berikan tadi itu tentang desain nirkabel atau WLAN. Tolong bisa disimpulkan. Oke. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Monggo. Oke, Mas, bisa di situ atau mau ke depan? Oh, di sini aja. Oke. Kesimpulan dari materi Bisa berdiri mungkin. Oke, ini ada kesimpulan dari teman jenengan. Oke, monggo. Kesimpulan dari materi hari ini tentang kabel atau WLAN. Topologi kabel menentukan standar yang akan digunakan oleh jaringan. Standar kabel yang umumnya digunakan untuk WLAN adalah IEEE 802.11a/b/d/n/ac dan /ax. Topologi jaringan menentukan bagaimana perangkat nirkabel akan terhubung satu sama lain. Topologi jaringan yang umum digunakan untuk WLAN adalah topologi star, topologi bus, dan topologi mesh. Ada beberapa tips yang dapat dalam mendesain jaringan, diantaranya gunakan topologi, frekuensi, teknologi nirkabel, implementasi jaringan sesuai kebutuhan. Desain jaringan nirkabel yang baik akan menghasilkan jaringan yang aman, efisien, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Oke, sip. Bagus banget dan sangat sesuai, bisa diterapkan. Itu adalah intinya dari pembelajaran pada pagi hari ini. Jaringan nirkabel atau WLAN itu dapat dibangun dengan dua cara. Yang pertama adalah pakai access point. Yang kedua pakai mikrotik RB. Ya. Oke. Terus peserta didik atau siswaku semuanya nanti tolong bisa dicentang sesuai dengan pendapatnya masing-masing ya, tidak perlu ada paksaan dan sebagainya, sesuai dengan hati nuraninya. Oke, monggo bisa dianu nggih, satu siswa satu.
Oh ya, monggo. Ke sebelah sana, oke. Oke, monggo Masnya sebelah sana ya. Terus lanjut. Oke. Ya, boleh, boleh. Untuk materi yang akan datang itu adalah nanti materinya adalah ini. Melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel. Jadi nanti materi yang akan datang itu adalah semua siswaku itu nanti menyeting perangkat jaringan hardware tetapi yang modelnya WiFi ya. Nanti bisa di atau router dan sebagainya nanti bisa disetting karena di situ banyak settingan yang harus dihafalkan atau dimengerti. Karena setiap perangkat mempunyai menu settingnya sendiri-sendiri tidak sama ya. Beda seri sudah beda menunya. Oke ya, kita pelajari pembelajaran yang akan datang. Oke. Karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Monggo Mas Ali sebagai ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa dulu. Teman-teman kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Ya, dengan pembelajaran masing-masing. Doa mulai. Dan semoga ilmu ini menjadi berkah untuk kedepannya bisa diterapkan, dipelajari bersama dan diimplementasikan dalam nanti materi yang akan datang. Oke, bila saya ada kesalahan dalam ucapan, sikapan dan sebagainya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.